Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas salah satu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, jadi pada hari ini guys, kita akan membahas mengenai satu cryptocurrency project yang bernama Velas. Tapi sebelum kita mulai, gue akan disclosure dulu bahwa ini adalah paid review, tetapi bukan paid shield. Maka kita akan bahas semua dari sisi positif dan negatifnya. Ya, salah satu main selling point dari dia adalah dia memiliki TPS yang lebih tinggi daripada Solana. Nah, apakah ini akan jadi besar adopsinya atau tidak? Kita akan coba bahas di video ini. Oke, jadi pada hari ini guys, kita akan ngobrolin mengenai satu cryptocurrency project yang bernama Velas. Nah, Velas ini memiliki suatu koin yang bernama VLX. Nah, kita harus tekankan, ini bentuknya koin. Artinya apa? Artinya dia sudah memiliki blockchain sendiri. Dan sekarang koin dia ini sedang ada di ranking ke 166 di CoinMarketCap atau di CMC. Ya. Dengan total market cap kita bisa lihat di 119 juta US dollars. Berarti masuknya udah ke mid cap. Ya udah lumayan besar. Dan volume 24 jam terakhir mencapai di 1,7 juta US dollars. Jadi harusnya untuk liquidity sih aman ya. Kalau lo takut order nyangkut harusnya sih nggak kejadian ya. Dan selanjutnya untuk circulating supply dia mencapai di 2,36 miliar VLX dengan total supply yang kurang lebih juga sama ya. Nah, ini kalau kita lihat secara supply-nya nggak terlalu ekstrim ya. Jujurnya gua nggak terlalu suka lah project-project yang supply-nya terlalu banyak, kuadriliun lah, triliun lah, gua nggak terlalu suka. Karena itu kesannya sedikit memanipulasi harga biar terlihat sangat murah ya. Orang kan suka tuh yang 0,00000. Nah, kalau gua pribadi ngerasa itu biasanya itu sedikit memainkan harga lah kesannya ya. Dan selanjutnya kita akan coba bahas secara tipis-tipis di sini ya. Apa itu si Velas? Jadi Velas ini adalah the world's fastest EVM blockchain ya. Lebih tepatnya inilah ya. Dia itu sebenarnya nggak pakai EVM sih lebih tepatnya ya. Lebih tepat itu dia pakai source code-nya Solana kalau gue baca dari official website dia. Tetapi dia EVM compatible. Nah, karena dia base-nya Solana, jadi transaction-nya bisa sangat tinggi. Bahkan kalau kita lihat di sini, mereka mengklaim bisa sampai 75.000 transaksi per detik. Alias itu mengalahkan klaim Solana yang di 50.000 ya. Nah, selain dari itu juga mereka mengklaim bahwa mereka juga memiliki the highest security dan juga bisa dibilang secara fee almost free karena sangat murah ya. Nah, Velas ecosystem ini consists of decentralized products yang di-build di dalam si chain itu sendiri. Otomatis seperti DEX dan berbagai macam open source produk lain ya. Nah, sekarang siapa founders dari Velas? Nah, jadi Velas ini adalah suatu ekosistem yang di base-nya on Switzerland ya. Mungkin salah satu alasannya karena Swiss ini untuk urusan financialnya dia very free ya, negara yang sangat free untuk urusan financial products. Dan ini di-founded sejak 2019, jadi bukan project kemarin sore, sudah dalam tahun ketiganya ya oleh seseorang yang bernama Alex Alexandrov ya. Nah, dia ini adalah salah satu prominent blockchain crypto entrepreneur dan juga investor. Dan dia juga adalah seorang founder dari Coin Payments ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya. Dan yang unik juga dari dia ini, dia sudah consulting bahkan sama FBI, Europol, dan beberapa national governments lain dalam urusan teknologi, cybersecurity, dan blockchain. Jadi mungkin ya, mungkin mereka akan bisa lebih compliant lah, kasarnya seperti itu. Dan selanjutnya apa yang membuat si Velas ini unik? Yang pertama, dia menggunakan EVM, atau lebih tepatnya based on EVM. Jadi dia mensupport semua smart contracts dalam Ethereum ya. Dan kita tahu sekarang paling banyak smart contract itu masih di Ethereum ya, otomatis kalau dia EVM compatible, that's really good. Selanjutnya dia instant dan low cost transaction. Jadi untuk pembayaran fee-nya sangat murah dibandingkan dengan beberapa blockchain lain. Dan si Velas account ini juga passwordless ya. Jadi mereka menggunakan interaction ini via blockchain dengan level of Google account dan PayPal like convenience ya. Jadi nggak perlu repot pakai seed lah kesannya. Nah, ini ya lagi-lagi ini plus minus ya. Jadi lebih mudah tapi otomatis ya kalau sama aja kayak Google account dan lain-lain mungkin security-nya less ya. Dan juga access management juga di sini ada decentralized access management yang mengallow juga para user untuk bisa mengontrol dan mengakses files dalam IPFS dengan menggunakan multiple encryption types. Ini teknis lah ya. Nah, Velas Vault ini cukup gampang buat dimengerti. Jadi dia membuat suatu vault di mana dia itu bisa menaruh berbagai macam aset padahal dalam blockchain yang berbeda-beda seperti BTC, ETH, ERC20 dan kawan-kawannya. Jadi biasanya
atau lebih tepatnya normalnya ya, satu blockchain itu nggak bisa menaruh aset yang di luar dari blockchain dia. Nah, karena dia ini menggunakan teknologi baru lah kesannya ya. Jadi kita bisa meng-custody atau lebih tepatnya ya decentralized custody berbagai macam aset yang sebenarnya native ke blockchain lain seperti BTC, ETH dan kawan-kawan. Nah, ini contoh kasusnya paling simpel seperti ini. Kenapa ada WBTC? Nah, WBTC itu adalah sebenarnya wrap BTC. Jadi itu adalah sebenarnya ekuivalen BTC tapi versi ERC20. Kenapa dibuat seperti itu? Karena di Ethereum dia nggak bisa menaruh BTC native ya atau BTC yang langsung dari blockchainnya BTC. Jadi mereka harus bikin ekuivalennya, derivatifnya kesannya. Nah di sini nggak perlu, Velas Vault ini bisa menaruh berbagai macam aset yang nggak native ke blockchain mereka. Nah ini konsep yang cukup bagus. Tinggal pertanyaannya apakah si Velas Vault ini cukup kuat atau tidak secara security-nya ya. Nah, lalu selanjutnya juga ada Velas Wallet. Basically ini multi currency wallet. Ini seperti biasalah kurang lebih. Micro apps juga di sini akan ada cross platform decentralized application ya dan macam-macam lagi. Oke, jadi kurang lebih seperti itu overview dari Velas ya dan kita akan dig lebih dalam lagi setelah kita masuk ke official website ya. Oke, jadi ini dia velas.com yaitu official website dari Velas. Nah, kalau kita lihat di sini ya dia bahkan menulis dengan jelas bahwa Velas ini masuknya ke fork dari Solana ya di mana perbedaannya dia ada integrasi dengan EVM. Kita tahu bahwa pada dasarnya sebenarnya seperti Solana, Cardano dan lain-lain ingin bersaing dengan Ethereum ya. Tapi pada faktanya kita nggak bisa pungkiri juga bahwa Ethereum masih menjadi wadah terbesar dari dApps dan segala macam DEX yang ada di Web 3.0 lah kasarnya seperti itu ya. Nah, dengan seperti itu otomatis project-project yang mau ada juga di blockchain lain itu seringkali kesulitan untuk pindah dari Ethereum network atau kesannya nambah atau memperbesar network mereka ke blockchain lain. Nah, di sini karena mereka sudah integrated dengan EVM ya, jadi sangat mudah. Kesannya project yang sudah ada di Ethereum network tinggal dia copy paste ada langsung di Velas lagi. Tentunya ini bisa mempermudah adopsi ya. Dan yang gue suka juga di sini Velas ini bukanlah suatu project yang baru mulai sebulan 2 bulan. Mainnetnya saja sudah launch dari 2019, berarti sudah lumayan lama, sudah masuk tahun ketiga ya. Dan kalau mau cek si Explorer juga sudah ada di sini, lu tinggal klik sini dan ada di bagian sini Explorer, lu bisa cek, klik dan bentuknya akan seperti ini ya. Nah, selain dari itu kita bisa lihat bahwa target dia untuk bisa 75.000 transaksi per detik pun sudah tercapai. Nah, ini jujurnya sedikit plus minus. Karena kenapa? Kita bisa lihat dia ini kan base-nya on Solana. Dan kalau lo tahu, Solana sudah beberapa kali macet ya secara blockchain dia macet. Di tahun ini katanya seingat gue udah 8 kali dia stop. Nah, pertanyaannya saat Velas hard fork, apakah dia membenarkan permasalahan di Solana atau tidak ya. Nah, kita baru tahu nanti kalau sudah banyak banget yang adopsi. Ya, sama seperti dulu, Solana waktu belum terlalu banyak adopsi berjalan dengan lancar-lancar saja. Tapi saat sudah congested, nah di situ dia macet. Jadi kita harus lihat nanti ke depannya apakah Velas juga memiliki permasalahan yang sama atau tidak. Harapannya enggak tentunya ya. Kalau sampai enggak, berarti 75.000 transaksi di first layer itu luar biasa ya. Lalu selanjutnya kita bisa juga di sini ini beberapa poin dari si Velas. Yang pertama dia based on Solana. Nah, otomatis dia menjadi sangat cepat ya dan sekarang masuknya menjadi EVM based blockchain yang tercepat ya. Selain dari itu juga dia solidity supportnya bagus ya, artinya kasarnya ini ya bahasa kasarnya. Lu udah bikin project di Ethereum udah jalan, lu pengen bukan pindah ya kesannya, lu pengen bikin juga di Velas itu tinggal copy paste ya nggak perlu lagi ngoprek dari awal. Nah, salah satu yang bikin orang kadang-kadang males untuk kesannya menambah cabang gitu di blockchain lain adalah karena incompatibility tersebut ya. Untuk lo bikin dApps di Cardano lo harus menggunakan Haskell. Di Ethereum harus menggunakan Solidity, di Solana pakai yang lain. Nah, di sini mereka Solidity support. Jadi tinggal copy paste jalan ya. Jadi untuk tim dev enak. Nah, selanjutnya instant dan low cost transaction. Nah, seperti yang gue bilang di depan, dia si transaksinya instan ya. Juga secara harganya fee-nya murah ya. Dan yang keempat ada juga staking. Nah, staking mereka ini bentuknya almost the same ya seperti Cardano, di mana lu bisa pilih antara lu jadi validator
lu akan memvalidate transaction ya, lu kesannya ya kasih computing power lu ya, atau bisa juga lu menjadi delegators. Nah, delegators ini sifatnya lebih mirip seperti lu staking di decentralized exchange atau decentralized exchange ya. Lu nggak perlu ngapa-ngapain, tinggal pilih pool mana yang lu mau ikuti ya. Jadi kurang lebih mirip seperti itu. Bisa dibilang kalau menurut gua secara stakingnya dia ngambil inspirasi dari Cardano ya. Dan kurang lebih seperti itu ya. Dan ini beberapa hal yang sedang di-develop oleh Velas ya. Salah satunya adalah account. Nah, di sini adalah user friendly entry point untuk Velas ecosystem. Ya, ini belum beres nih, baru 75%. Jadi kita skip dulu. Lalu untuk Vault. Nah, Vault ini pembahasannya tadi gue udah di depan ya. Di mana dia membuat suatu apa ya? Bisa ya Vault lah ya, suatu brankas yang bisa diisi berbagai macam apa namanya aset-aset yang di luar dari blockchain-nya sendiri. Nah, ini bisa menjadi salah satu hal yang bagus karena ya seperti kita tahu di berbagai macam blockchain lain, yang usah jauh-jauh Ethereum dengan BTC aja. Di Ethereum saat kita ingin ada BTC di dalamnya, kita harus membuat derivatifnya yaitu WBTC. Nah, untuk Velas, basically dengan Vault sistem mereka ini, kita nggak perlu melakukan itu lagi. Jadi mereka bisa men-store kesannya aset-aset yang di luar dari blockchain mereka sendiri, which is quite cool ya. Dan juga selanjutnya ada juga Velas Wallet. Ini basically seperti biasa lah. Kalau di Cardano ada Daedalus, di sini ada Velas Wallet dan seterusnya ya. Oke, nah selanjutnya kita akan pelajari lebih dalam mengenai si story of si Velas ini sendiri dan apa sih tujuan mereka. Oke, dan sekarang kita akan bahas the story of Velas 3.0. Nah, tapi sebelum masuk ke sana, gua sedikit kelupaan. Tadi harus di depan, ya, tapi nggak apa-apa lah di tengah-tengah, ya. Jadi si Velas ini memang sedang ada promo atau giveaway, ya. Dimana di sini masih ada 28 hari lagi, kita berkesempatan untuk mendapatkan total 20.000 VLX. Ya, caranya seperti apa kita akan bahas di belakang. Nah, for now kita akan bahas dulu mengenai story si Velas 3.0 ini. Nah, jadi seperti yang kita tahu dalam beberapa tahun ke belakang, 3-5 tahun ke belakang, banyak project-project cryptocurrency ya, di mana mereka kasarnya ingin menjadi pesaing Ethereum lah ya, ingin bersaing di Web 3.0. Nah, kita tahu di situ ada beberapa nama yang cukup terkenal. Beberapa contohnya adalah Solana, Cosmos, Polkadot, Ethereum 2.0, dan EOS. Nah, EOS ini mungkin kalau buat lu yang baru-baru ya nggak pernah dengar ya. Dulu sih nge-hype ya, sekarang mulai kehilangan pamor. Mungkin sekarang lebih terkenalnya Cardano lah ya. Nah, kalau sekarang kita bisa lihat, ini tentunya berbeda-beda, ya memiliki perbedaan yang cukup signifikan dari satu dan lainnya. Ada niche-nya masing-masing lah. Solana, dia cepat, TPS di layer satunya cepat, dan juga murah transaksinya. Dan cukup terdecentralized lah, to certain degree. Nah, tetapi permasalahan dia adalah ya dia beberapa kali ngejam ya karena kecepatan di layer 1. Nah, makanya gue bilang semoga saja Velas punya solusinya untuk masalah TPS yang terlalu cepat di layer 1 itu biar nggak ngejam terus kayak Solana. Cosmos, kita tahu bahwa SDK-nya dipakai oleh beberapa project lain juga seperti Luna dan lain-lain. Dan bisa dibilang cukup secure, cukup murah ya, tetapi cukup tercentralized. Dan Polkadot ada per-chain slot auction dan seterusnya. Ya, intinya mereka punya perbedaan yang cukup signifikan. Tetapi mereka semua punya 4 hal yang sama. Yang pertama memiliki P2P communication layer, ya. Yang kedua memiliki DPoS. DPoS ini delegated proof of stake consensus, ya. Yang ketiga memiliki block atau transaction processing dan validation unit. Dan yang keempat ada smart contracts, ya. Nah, di sini permasalahannya apa? Ya, permasalahannya seperti yang gue bilang di depan, rata-rata dApps itu datang dari Ethereum, ya. Nah, otomatis mereka menggunakan Solidity. Nah, permasalahannya ya, satu project tertentu akan berbeda-beda si programming language-nya. Contoh, misalkan di Ethereum pakai Solidity ya. Nah, karena pakai Solidity, maka nggak akan mudah untuk pindah ke EOS karena dia menggunakan C++ untuk smart contracts. Nah, andaikan lu bikin di Ethereum dan lu pengen pindahin ke Cardano, Cardano menggunakan Haskell, harus rewrite lagi. Nah, itu membuat banyak tim dev capek dan malas untuk kadang-kadang pindah ke blockchain tertentu. Alias, kita bisa ngomong juga secara adopsi sedikit lebih lambat dibandingkan dengan yang EVM ready. Nah, itu yang pertama. Yang kedua juga dia independently separate, di mana entire Ethereum infrastructure itu bukan sangat, tapi sama sekali tidak compatible dengan EOS infrastructure, Solana, dan lain-lain. Jadi developer lagi-lagi udah si programming language yang berbeda, infrastrukturnya beda total. Jadi kayak harus buat lagi dari nol spesifik untuk blockchain tertentu.
Nah, selain dari itu juga ada lagi dia meng-carry out juga separate work untuk compatibility dengan different blockchain ya. Jadi permasalahan untuk cross-chain transaction. Nah, ini juga menjadi permasalahan yang ribet. Seringkali menggunakan bridge. Nah, bridge sayangnya juga sekarang lumayan infamous, sering kejebol ya, seperti kayak waktu itu yang Solana pernah bridge sama Matic kalau nggak salah ya, dan ada beberapa lagi yang lain. Jadi ya lagi-lagi nggak ideal lah kesannya. Nah, di sini seperti yang kita sudah bahas juga di depan, dia ini adalah ya Solana base atau Solana hard fork yang EVM compatible. Otomatis project-project lain yang keluar dari Ethereum, atau bukan keluar lah, lebih tepatnya ingin membesarkan sayap mereka ke blockchain lain, akan dengan sangat mudah bisa pindah ke Velas. Karena kasarnya ini seperti copy paste dan langsung jalan di sini. Dan lagi-lagi dia EVM compatible ya. Dan ya itu lagi, intinya sih di sini dia ngomongin soal dia nggak perlu lagi buat dari nol lah. Nah, dan awalnya juga kalau kita lihat si Velas ini mau buat seperti yang lain-lain, seperti Solana dan kawan-kawan ya, Solana, Cosmos dan Polkadot, di mana mereka buat dari nol dan punya programming language sendiri dan lain-lain. Nah, tetapi mereka berpikir kenapa nggak kita buat aja di satu blockchain yang sudah jalan dan ada beberapa kriteria yang mereka suka. Ya. Nah, ternyata akhirnya yang kepilih itu adalah yang memiliki beberapa checklist inilah ya, high throughput. Dia bisa sampai 30.000 transaksi per detik. Lalu resistance ke berbagai macam attack. Lalu juga dia memiliki deposit consensus yang based on VLX tokenomics, ya. Support juga application yang di-written dalam Ethereum ecosystem dan seterusnya, ya. Nah, jadi akhirnya yang dipilih adalah Solana. Setelah itu mereka upgrade lagi sendiri, ya, dan ujung-ujungnya mereka buat Velas blockchain, ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Dan lagi-lagi penekanan mereka adalah support EVM. Jadi kalau kita tahu ya seperti ya tadi yang di atas, Solana permasalahannya infrastruktur yang berbeda total, beda juga programming language. Ujung-ujungnya untuk perpindahan ke Solana, bisa dibilang nggak semua dApps bisa melakukan itu. Mereka butuh dana untuk kesannya nge-rewrite code mereka. Nah, dengan di sini bisa berbagai macam dApps yang kesannya mungkin dananya nggak sedalam dari project-project besar, itu bisa juga pindah dengan mudah ke Velas. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu gambarannya. Ya, jadi kalau mau dibikin super summarize-nya adalah Velas ini seperti hard fork Solana yang dia kompatibel dengan Ethereum. Jadi otomatis in theory ya untuk adopsinya bisa jauh lebih mudah dan tim dev bisa pindah dengan lebih mudah juga ke Velas blockchain. Tinggal pertanyaannya apakah ada insentif yang besar untuk pindah ke Velas network atau tidak ya. Jadi kurang lebih seperti itu dan kita akan sekarang masuk ke dalam promonya. Oke, dan event selanjutnya adalah Shilling Army Velas Indonesia. Ini berlaku dari tanggal 28 September sampai tanggal 5 Oktober 2022. Total hadiah mencapai di 1000 VLX dengan total 5 pemenang. Apa saja yang harus kita lakukan? Yang pertama, peserta wajib follow Twitter Velas Indonesia. Ya. Yang kedua, bergabung di Telegram Velas Indonesia. Yang ketiga, wajib juga share beberapa berita atau update yang ada di Twitter Velas Indonesia. Lagi-lagi ini semua bisa kalian dapatkan ya di Twitter Velas Indonesia. Dan yang terakhir, peserta juga wajib untuk membuat hashtag Velas blockchain dan hashtag juga Velas Indonesia dan juga tag 3 teman postingan di event Shilling Army Velas Indonesia ya. Jadi kurang lebih kayak airdrop lah cara kerjanya ya. Buat lo yang udah sering, otomatis ini easy peasy ya. Dan selanjutnya setelah dari event ini kita akan membahas mengenai dana yang baru didapatkan oleh Velas dari game ya. Ini sebesar 135 juta US dollars. Nah, untuk apa kita akan bahas sekarang. Oke, dan seperti di judul kita bisa lihat bahwa Velas ini baru saja mendapatkan pendanaan sebesar 135 juta US dollars. Itu kalau dikerupiahin gua nggak tahu lah berapa, banyak pokoknya ya. Ini ditujukan untuk mewujudkan visi misi dari Velas itu sendiri dalam membuat teknologi blockchain yang dapat diakses oleh banyak orang, individu, bisnis, dan juga komunitas di seluruh dunia. Dan tentunya ini menurut gua ya, dananya salah satunya masuk ke untuk dana developer dApps. Seperti yang kita tahu ada dana 100 juta US dollars yang akan dipakai untuk memberikan insentif bagi para developer untuk mendevelop app-nya di Velas. Nah tentunya ini bagus. Kenapa? Karena semakin banyak dApps yang dikembangkan di dalam satu network, maka TVL dari network tersebut akan meningkat dan itu juga akan membawa demand dari si Velas ini semakin meningkat. Ya, jadi itu tentunya berita bagus. Nah, jadi seperti yang kita lihat di sini, Velas Network adalah protokol blockchain terkemuka dan ekosistem produk software. Seperti pembahasan kita di video lah di awal tadi. Ya. Nah, si GEM ini atau Digital Limited adalah suatu perusahaan investasi aset digital yang berbasis di Bahama. Ya.
Nah, kalau kita lihat sekali lagi penekanannya adalah 135 juta ini ditujukan untuk meningkatkan kinerja Velas. Nah, salah satunya lagi-lagi kalau menurut gue 100 juta itu langsung digeser untuk ke dApps developer. Jadi sekali lagi nih, buat lo para dApps developer di Indonesia ya yang mungkin butuh pendanaan ya bisa salah satunya ke Velas ya. Dan kalau kita di sini bahkan Velas ini mulai approach Indonesia spesifiknya ya. Kita bisa di sini ada di velasindonesia.medium.com dan ada juga beberapa komunitas Velas Indonesia ya. Jadi buat lu para dApps developer mungkin bisa pertimbangkan untuk kerjasama dengan Velas ya. Dan setelah itu kita bisa lihat juga kalau di sini penjelasan mengenai si Velas itu sendiri ya. Kita udah bahas dengan detail tadi ya. Dia dari Swiss, lalu dia compatibility dengan Ethereum ya dan lain-lain. Nah, sekarang untuk Gem sendiri. Gem ini adalah suatu perusahaan investasi aset digital yang berbasis di Bahama. Nah, perusahaan ini secara aktif mencari, merencanakan, dan berinvestasi dalam sektor token utilitas yang terdaftar di lebih dari 30 centralized exchange dan juga di DEX ya. Nah, di sini si GEM ini atau Global Emerging Markets merupakan sebuah grup investasi alternatif senilai 3,4 miliar US dollars dengan kantor di Paris, Network, dan Bahama. Jadi bisa dibilang kasarnya itu seperti VC lah, tapi VC-nya itu khusus di dalam dunia aset digital ya. Jadi ya mungkin masuknya ke satu satu investasi VC yang avant-garde lah kesannya ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Dan sekali lagi buat lo yang tertarik untuk membuat dApps di Velas ya mungkin lo bisa pertimbangkan karena sekali lagi seperti yang gue ngomong tadi di depan, Velas ini mulai membidik Indonesia menjadi salah satu target ya, target untuk banyak dApps di develop. Oke, dan sekarang kita akan bahas Velas 100 Million Grants Program. Nah, ini jadi adalah satu dana yang disiapkan oleh Velas untuk kesannya meng-kickstart dari dApps yang akan ada di Velas. Nah, ini kurang lebih mirip-mirip seperti dulu yang terjadi di AVAX, juga pernah terjadi di Solana, di mana kasarnya mereka akan menyediakan dana supaya orang-orang ingin develop dApps mereka di Velas. Ya. Nah, pertanyaannya kenapa Velas? Seperti tadi ya, penjelasannya udah panjang kenapa di Velas. Nah, advantage-nya apa? Solidity support, lalu low cost transaction, dan seterusnya. Lagi-lagi seperti pembahasan kita di depan. Jadi kita skip di sini ya. Nah, sekarang gimana nih caranya biar kita bisa dikasih investment oleh Velas? Nah, investmentnya ini size-nya bisa mencapai up to 100.000 USD per project. Berarti sekitar ya 1,5 M lah kurang lebih ya. Nah, di sini kita bisa lihat yang pertama bisa DeFi related atau DEX related products, yang kedua bisa NFT related products, yang ketiga bisa juga gaming dan games dan gaming ya. Bisa bentuknya educational, innovative games, crypto gamification atau other games ya. Ini kalau crypto gamification mungkin kayak play to earn lah kesannya ya. Lalu juga dApps yang unite Velas blockchain dengan traditional sectors ya seperti banking, healthcare dan kawan-kawannya. Dan yang terakhir ada juga adoption of dApps ya. Nah, selanjutnya benefitsnya apa? Ya, kita bisa ada recruiting, networking, marketing, dan seterusnya. Ya. Jadi gimana nih buat lu yang mungkin tertarik dan mungkin lu sebenarnya adalah crypto developer ya. Nah, investment kriterianya ada di sini. Buat lu yang tertarik, monggo bisa dibaca ya. Dan kalau lu mungkin sudah cocok semua di sininya, udah checklist semua, ya mungkin lu bisa langsung daftar di sini. Application prosesnya tinggal lu masuk ke form, lu isi semua, terlalu ini ya tinggal lu baca satu persatu ya. Nanti di review 14 hari dan nanti mereka akan kontak lu juga ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Dan sekarang ya kita akan geser ke bagian giveaway-nya. Oke, dan sekarang kita akan masuk ke giveaway dari Velas. Kalau kita di sini, Velas sedang baru saja mengannounce satu giveaway ya, bentuknya 20.000 VLX. Nah, cara kerjanya seperti apa? Ini untuk 50 pemenang. Ya, jadi mulai pada tanggal 30 September, berakhir pada tanggal 31 Oktober, alias kalian punya waktu 1 bulan. Ya. Rewardnya untuk 50 pemenang, setiap pemenang mendapatkan 400 VLX. Ya, jadi ini cara kerjanya mungkin seperti airdrop. Ya. Nah, caranya gimana? Kita harus login dulu ke Gleam, dan juga kalian nanti bisa lihat semua rules dan cara untuk partisipasinya. Nah, untuk login ke Gleam, kalian bisa menggunakan berbagai macam sosial media. Kita ambil contoh di sini Twitter, tapi kalau mau pakai yang lain juga boleh, ya. Kalian masukkan full name, email, Telegram ID, Discord ID, dan seterusnya. Nah, di dalamnya lo tinggal ikuti semua syarat dan ketentuannya, ya.
Jadi kurang lebih seperti itu, dan jujurnya ini secara entries-nya cukup banyak ya. Baru berjalan beberapa hari tapi sudah mencapai 739.000 entries. Jadi buat lo yang tertarik, monggo ayo secepat mungkin masuk karena kalau gua lihat demand-nya cukup tinggi. Oke, secara kesimpulannya kita bisa lihat bahwa si Velas Network ini sebenarnya sudah cukup lama ya di develop. Bahkan sudah mainnet launch-nya itu dari 2019. Berarti bukan project kemarin sore. Dan kalau kita lihat juga dia base-nya sebenarnya cukup kuat ya. Dia dasarnya dari hard fork Solana, ya nggak ngasal buat sendiri. Nah, tinggal pertanyaan satu. Kita tahu Solana cukup terkenal dengan outage mereka. Berkali-kali ya, tahun ini sudah 8 kali dia stop, blockchain-nya berhenti. Harus di-reboot lah kesannya ya. Nah, apakah nanti kalau si Velas ini sudah besar transaksi dan adopsinya akan sama juga atau tidak? Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah apakah akan banyak demand untuk orang masuk. Nah, kalau kita lihat di sini sebenarnya ada kayak dana 100 juta US dollars itu. Itu juga bisa menjadi satu daya tarik supaya orang mulai pada pindah ke Velas. Nah, lagi-lagi kita harus lihat nanti secara ya big picture-nya nanti saat sudah banyak orang yang adopsi atau tidak. Jadi kurang lebih seperti itu untuk review Velas. Dan buat kalian yang belum nonton DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang mungkin masih bingung cara baca chart, candles, dan hal-hal mendasar lain, bisa juga klik di sini, ada tutorial Satoshi. Dan buat lo yang mendukung TCI, ada banyak caranya. Ya, salah satunya bisa dengan menggunakan link referral kita. Dan jangan lupa juga untuk join Telegram Group, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.